Yowana Ramdoniah, ibu rumah tangga asal Sukajadi, Kota Bandung ini adalah satu dari 1.600-an relawan yang ikut dalam uji klinis vaksin Sinovac tahap ketiga. Hatinya tergerak untuk membantu pemerintah membuktikan apakah vaksin Sinovac yang didatangkan dari Cina betul-betul manjur mencegah penularan COVID-19. Ibu 26 tahun ini pun mengaku sebelum menjadi relawan, tim riset memeriksa kondisi fisiknya secara keseluruhan sehingga dinyatakan layak sebagai relawan. Pasca penyuntikan tahap pertama pekan lalu pun tak ada efek yang dirasakan oleh tubuhnya. Pertama, saya punya anak kecil, anak yang masih pengen bebas, bermain, dan lain sebagainya. Dan dia tidak bisa mendapatkan itu, rasanya ya kasihan juga ya ngelihat anak saya kayak gitu. Terus yang kedua untuk kesehatan kita bersama sebenarnya kan. Dan yang ketiga, kita ingin benar-benar pandemi ini selesai gitu. Saya daftar melampirkan KTP dan nomor telepon aja. Nggak ada efek apapun. Sampai sejauh ini tidak ada efek apapun. Pertama, kita uji klinis pertama itu swab nasofaring dan pemaparan perihal menjadi sukarela itu seperti jadi relawan itu seperti apa. Di hari yang berikutnya ketika kita sudah dikatakan non reaktif hasil tes swabnya, maka kita lanjut untuk diambil darah, kemudian di rapid test dan uji fisik lainnya, uji kesehatan fisik lainnya. Ada 4 puskesmas serta rumah sakit pendidikan Universitas Padjadjaran yang menjadi lokasi penyuntikan vaksin Sinovac. Tiap hari ada 20 relawan yang diintervensi tubuhnya oleh vaksin Sinovac. 30 menit pertama orang itu nggak boleh pulang, dilihat sama dokter. Ya. Nah, kita belum tahu ya, ada yang reaksi alergi atau tidak, ada merah atau reaksi alergi. Tapi apapun ya, reaksi suntikan vaksin pasti semuanya akan begitu. Sebagian ada yang alergi, ada yang juga enggak. Relawan akan disuntik sebanyak 2 kali dengan jeda antara tahap pertama dan 2 selama 14 hari. Setelah itu, kondisi relawan akan dimonitor selama 6 bulan. Pada awal tahun depanlah, usai evaluasi uji klinis tahap 3 ini, vaksin Sinovac akan dicek apakah lolos atau tidak untuk diproduksi, serta mendapat izin edar. BPOM turut mengawal pelaksanaan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. Bukan cuma vaksin Sinovac, pemerintah juga mengembangkan vaksin merah putih buatan anak bangsa untuk mencegah COVID-19. Adalah lembaga biomolekuler Eichmann yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan risetnya. Berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin merah putih dikembangkan dengan mengambil sebagian sampel dari virus COVID-19. Tahap risetnya kini baru 40%, sama seperti dengan vaksin Sinovac saat ini masih dalam uji klinis. Yang di Cina itu menggunakan whole virus namanya, virus secara keseluruhan. Jadi mereka membiarkan virus yang salah satu virus yang ada di sana, kemudian diperbanyak, setelah jumlahnya cukup banyak dimatikan. Virus ini dimatikan dengan cara kimia atau dengan apapun lah. Nah, yang diterapkan di Indonesia yang saat ini yang merah putih ini, kami menggunakan platform. Kami hanya memberikan 2 protein saja yang memang kita butuhkan untuk sebagai antigen. Jadi bagian-bagian lain dari virus kita tidak berikan. Harapan besar tersimpan dari serangkaian penelitian yang digenjot pemerintah. Namun lagi-lagi, warga juga perlu antisipasi dengan banyaknya klaim bahwa obat atau vaksin COVID-19 sudah ada. Kelak, jika memang sudah ada pun, penggunaannya akan sangat diawasi dan terbatas. Dengan kata lain, tidak dijual bebas. Vaksin Sinovac tuh bakal masuk apotek nggak sih? Iya. Enggak ya? Oh, ini 300 berapa? 300.700. Oh, itu hanya di rumah sakit doang Mbak, si vaksin itu? Apotek tidak menyediakan? Mas, kalau soal si vaksin yang lagi ramai di Bandung bakal masuk apotek nggak sih? Sinovac itu? Kalau misalkan belum ada imbauan, misalkan nanti dibolehkan, apa masuk apotek belum tahu ya? Nah, tentunya ini nanti Kementerian Kesehatan yang akan menentukan, dan kita bisa
bagi beberapa kelompok sih untuk yang mendapatkan vaksin ketika vaksin jumlahnya masih terbatas. Pertama tentu kita harus mementingkan mereka yang di front line, di garda depan, apakah itu di bidang kesehatan maupun di bidang keamanan atau ketertiban, itu juga menjadi penting. Yang kedua, apakah kita akan mengutamakan mereka-mereka yang vulnerable, artinya mereka yang rentan terhadap infeksi. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini, baik obat atau material pencegah COVID-19 belum terbukti ada. Sehingga sambil menunggu harapan besar terwujud, mari kita terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Karena yang sudah terbukti fakta adalah angka positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi, mencapai 147.211 kasus. Tim Liputan melaporkan untuk NET.